Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas M249 dengan NIM 240407501. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ataupun penjelasan singkat mengenai makanan, konsep makanan dan gizi. Di mana ini salah satu topik dari mata kuliah konsep dasar IPA di SD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah. Baik, langsung saja kita ke materinya, di mana yaitu konsep makanan dan gizi. Makanan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, jadi makanan ini berfungsi sebagai asupan energi bagi manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan energi, makanan juga memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh individu. Nah, sedangkan gizi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kandungan zat-zat gizi yang dikandung oleh makanan dan bagaimana tubuh kita itu menggunakan zat gizi tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Nah, jadi gizi itu termasuk ilmu yang mempelajari kandungan makanan yang dikandung oleh makanan tersebut. Nah, lalu menjelaskan bagaimana peran gizi tersebut, zat-zat tersebut berperan terhadap tubuh kita. Misalnya protein fungsinya apa terhadap tubuh kita, karbohidrat fungsinya apa, lemak fungsinya apa, dan mineral fungsinya apa. Nah, untuk jenis-jenis zat gizi tersebut yang pertama karbohidrat, di mana sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Contohnya itu beras, roti, dan umbi-umbian. Nah, yang berikutnya merupakan protein, di mana membantu sebagai membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Untuk jenis-jenis makanan yang mengandung protein sendiri itu yang pertama daging ikan, misalnya telur, dan sebagainya. Yang ketiga itu lemak, di mana berfungsi sebagai sumber energi dan membantu dalam penyerapan vitamin untuk tubuh. Contohnya itu daging sapi, daging kambing, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah vitamin dan mineral. Fungsinya itu untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi tubuh dan menjaga kesehatan tulang. Contohnya vitamin A berfungsi untuk memperbaiki mata. Contoh makanan yang mengandung vitamin A itu misalnya pepaya dan sebagainya. Dan vitamin C untuk kesehatan kulit. Contohnya itu jeruk, mangga, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan sekitar tentang zat-zat gizi. Selanjutnya yaitu fungsi dari makanan dan gizi. Nah, makanan dan gizi yang seimbang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Jadi orang-orang yang asupan gizinya seimbang itu relatif jarang jatuh sakit karena imunitas tubuhnya itu sudah kebal terhadap virus dan bakteri. Yang kedua itu meningkatkan energi dan stamina. Jadi orang yang gizinya seimbang itu jarang mengalami yang namanya kelelahan ataupun seperti kekurangan darah. Nah, yang ketiga itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Contohnya itu perkembangan tulang dan pertumbuhan tumbuh kembang, misalnya tubuhnya seperti berkembang menjadi lebih aktif lah, misalnya tidak terkena stunting. Berikutnya itu mendukung atau mencegah penyakit. Nah, jadi orang yang gizinya seimbang itu jarang jarang mengalami yang namanya jatuh sakit karena tubuhnya sudah kebal terhadap virus atau penyebab penyakit lainnya. Nah, sekarang tips-tips untuk makanan seimbang. Nah, jadi yang pertama itu makanlah makanan yang beragam, misalnya sayur, buah-buahan,
dan makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua, batasi konsumsi yang makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Jadi makanan-makanan yang mengandung 3 zat tersebut, misalnya gula, bagi yang apa ya? Bagi yang kadar gulanya tinggi itu disarankan agar tidak mengonsumsi makanan seperti nasi karena mengandung kadar gula yang tinggi. Yang ketiga itu minumlah air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Nah, jadi manusia itu diwajibkan kurang lebih meminum air putih dalam satu hari itu 5 liter. Jadi usahakan tubuh kita itu mengonsumsi air dalam satu hari itu 5 liter per hari. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai konsep makanan dan gizi seimbang yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.